Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu sekarang? Alhamdulillah luar biasa semangat. Iya, terima kasih masih semangat belajar pada hari ini. Hari ini sebelum belajar kita akan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Nabil. Silakan maju Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami rabbi zidni ilman warzuqni fahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Nabil silakan duduk kembali. Hari ini Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Seperti biasanya, kalian itu sudah mendapatkan foto-foto kalian yang dimana kalian tempelkan di daftar hadir di sini. Hadir semua. Sebelum ke pembelajaran, kita akan terlebih dahulu mengadakan explaining. Nah, ikuti nyanyian di sini. Satu jari kanan, Satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap belajar. Iya, sudah siap belajarnya? Nah, kalau kalian sudah siap, lihat teman kalian dulu. Di sebelah kanan kalian atau di sebelah kiri kalian sudah rapi atau belum? Nah, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian agar kalian tetap semangat dalam belajar. Dalam kehidupan kita tidak boleh menyerah dalam keadaan apapun. Kalau kita jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Sebagaimana kita diajarkan untuk selalu semangat, selalu kuat, selalu belajar, dan terus belajar untuk mendapatkan ilmu agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan di kemudian hari. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Silakan angkat tangannya. Boleh, Bu. Ya, apa Kak? Tentang surah Al-Alaq. Iya, tentang surah Al-Alaq ya Aska. Artinya Aska masih ingat pembelajaran yang kemarin. Terima kasih Aska jawabannya. Nah, surah Al-Alaq itu ada berapa? Bu, Yang itu? 16.
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Kita belajar tentang hukum bacaan Qalqalah pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Nah, Ibu ingin tahu dulu, siapa yang tahu dengan Qalqalah? Ya, silakan Lutfi. Iya, memantulkan atau dipantulkan suara apabila ada huruf Qalqalah. Nah, ada berapa huruf Qalqalah? Ya, Devi. Ada 5. Apa saja, Devi? Ya, apa tadi? Ba, ja, da, to, ko. Iya, ada 5. Apabila kelima huruf Qalqalah tersebut kalian dapat di dalam Al-Quran dan bertanda baca sukun ataupun wakof, maka itu hukum bacanya adalah Qalqalah. Jadi membacanya harus dipantulkan. Nah, harus dipantulkan. Nah, ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada 2 macam Qalqalah. Siapa yang tahu Qalqalah apa saja 2 macam ini? Ya, Akibah. Ya, Qalqalah sugro dan Qalqalah kubro. Apa itu Qalqalah sugro? Qalqalah kecil. Nah, kalau Qalqalah kubro itu adalah Qalqalah besar. Kalau ditakoni, apa itu Qalqalah sugro? Qalqalah kecil. Kalau ditakoni lagi, apa itu Qalqalah kubro? Qalqalah besar. Nah, kita akan Ibu jelaskan tentang Qalqalah kecil dulu. Di sini Qalqalah sugro yaitu Qalqalah berharakat sukun. Ingatkan, berharakat sukun di tengah kata, maka dibaca tidak terlalu kuat. Nah, tidak terlalu kuat itu namanya Qalqalah sugro. Nah, apabila huruf Qalqalah itu berada di tengah dan bertanda baca sukun, maka tidak terlalu kuat pantulannya. Nah, kalau Qalqalah kubro yaitu Qalqalah besar. Yaitu apa artinya? Apabila ada huruf Qalqalah, ingatkan perbedaan antara Qalqalah sugro dan Qalqalah kubro. Kalau Qalqalah kubro, apabila huruf Qalqalah ini berada di akhir kata dan mati yang karena diwakafkan, maka dibacanya memantulkan. Kalau sugro itu berada di tengah kata dan bertanda baca sukun, itu namanya Qalqalah kecil. Apabila Qalqalah besar, yaitu apabila huruf Qalqalah berada di akhir kata dan bertanda wakaf, maka dibaca hukumnya adalah Qalqalah dipantulkan, wajib dipantulkan. Nah, sekarang kita buka surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Nah, yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ada 2 Qalqalah. Yang pertama, Qalqalah apa ini? Ya, sugro, Qalqalah kecil. Dan yang ini adalah Qalqalah kubro atau Qalqalah besar. Karena Qalqalah kecil ini berada di tengah kata dan bertanda baca sukun. Sedangkan yang di akhir ini bertanda baca wakof. Ingatkan seperti itu. Jadi cara membacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ada perbedaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, seperti itulah. Nah, di ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ada 2 hukum bacaan, yaitu hukum bacaan Qalqalah kubro dan hukum bacaan apa ini? Iqa, nun sukun ketemu dengan huruf sa, maka dibaca sama-sama dan dengung. Nah, ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Nah, di situ hanya ada hukum bacaan apa? Qalqalah sugro. Iya, Qalqalah sugro, bukan Qalqalah kubro lah. Qalqalah sugro. Nah, di sini di ayat yang ketiga. Nah, perhatikan kembali. Iqra wa rabbukal akram. Nah, apa di sini? Hukum bacanya
membaca kokolah kalau setiap berhenti atau ada wakaf? Nah, itu pertanyaan yang bagus dari Jahit tadi. Apakah setiap membaca ada wakaf kita harus membaca kokolah, Kak Bu? Yang itu kalau Jahidah. Nah, kita perhatikan. Tadi Ibu sudah mengatakan ada 5 apa? Huruf kokolah. Nah, kalau ada 5 tersebut, ba, ja, da, to, ko. Kalau yang selain ba, ja, da, to, ko, maka kalian kada usah membacanya kokolah. Lanjutkan. Pokoknya apabila ada huruf kokolah, ba, ja, da, to, ko, maka kalian membaca apa namanya? Bunyinya adalah kokolah. Tapi kalau ada wakaf tapi lain Bu, umpama di sini nah. Di sini ada contoh. Ayat yang terakhir Iqra wa rabbukal akram. Nah, di sini ada wakaf juga. Yang ada Jahit, mana ada wakaf, maka di sini huruf mim dia bukan kokolah. Lanjutkan Jahidah. Nah, hari ini kita ada tugas kelompok yang dimana setiap kelompok itu Ibu bagi menjadi 6 kelompok yang terdiri satu kelompoknya ada 5 orang. Nah, jadi kalian harap maju ke depan kelas untuk membentuk kelompoknya dan membuat lingkaran. Nah, paham? Ya, silakan maju ke depan kelas. Ya, hari ini tugas kelompoknya adalah menempelkan ayat daripada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 kalian susun dengan rapi dan kalian tempel. Jadikan susunan ayatnya yang benar. Nah, Ibu bagi. Ya, alhamdulillah tugas setiap kelompok kalian sudah selesai. Sekarang kalian setiap kelompoknya mewakili 3 orang dulu, 3 kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya. 3 kelompok dulu. Ibu panggil dari kelompok Yasin, kelompok Rahmat, siapa Zahra? Ya, Ibu panggil dari kelompok Yasin, Siti Fatimah Zahra. Ya, Ibu panggil. Nah, 3 kelompok dulu untuk kalian presentasikan. Kelompok lagi yang akan mempresentasikan dari hasilnya yang sudah dibentuk. Ayo Rahma, silakan presentasikan. Bujur, lihat dulu. Bujur apa ada? Bujur. Nah, kalau yang bujur ada Rahma. Iya, terima kasih kelompok Rahma sudah tahu bagus bacaannya, kajiannya pun bagus. Ya, silakan. Kelompoknya kita lagi. Kita lihat nih. Kelompok kita akan mempresentasikan. Sudah benar atau belum? Benar. Sudah benar? Ya, coba kita lihat nih. Ayo kita baca. Iya, hebat kelompoknya. Akifah sudah berhasil mengerjakan tugasnya pada hari ini. Ayo, terima kasih. Silakan bawa ke sana dulu hasilnya. Ya, kita lihat nih kelompoknya Kaila. Ayo sini Kaila. Silakan presentasikan dari hasil kelompok Kaila. Sudah benar atau belum? Sudah benar atau belum? Hati-hati. Ayo Kaila. Iya, ternyata benar kelompok Kaila sudah menghasilkan tugas yang bagus pada hari ini. Ya, terima kasih Kaila. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Tugas latihan buat hari ini. Nah, kalian kerjakan halaman 30. Buka buku LKS-nya. Silakan kerjaan halaman 30. Soalnya esai 1 sampai dengan 5. Yang A dan yang B ya sama. Esainya juga 1 sampai 5. Jadi 10 soal.
wabarakatuh.